Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Oke, hari ini dan di video ini Bu Fitri akan melakukan pembahasan ALN IPA dalam menghadapi ALN tahun 2022. Jadi sudah Bu Fitri share file PPT PDF-nya ke dalam grup WA. Silahkan kalian sudah pelajari dan silahkan dicocokkan jawabannya di video ini. Oke, untuk kisi-kisi dan halamannya silahkan dicek sendiri, dibaca sendiri. Oke, soalnya ada 30 dan Fitri informasikan masih sama ya. Tidak di setiap kisi-kisi Bu Fitri beri contoh soal, hanya beberapa contoh soal yang sekiranya itu belum pernah dipelajari atau membutuhkan untuk dipelajari ulang-ulang. Oke, seperti kisi-kisi nomor 3, di sini tidak perlu dikerjakan, cukup kalian pahami, kalian baca, kalian cek, kalau benda dengan simbol seperti ini nanti namanya apa, contoh bahannya apa, silahkan dibaca dan dipelajari. Dan untuk kisi-kisi nomor 4, di sini sudah Bu Fitri beri kunci jawaban, intinya adalah mengurutkan langkah-langkah kegiatan ilmiah. Oke, atau metode ilmiah. Di sini cuma tersedia 3 langkah. Yang pertama dilakukan adalah observasi. Nomor 2, observasi itu apa? Pengamatan menggunakan 5 panca indera. Setelah kalian mengamati, maka kalian akan melakukan yang namanya membuat inferensi atau penjelasan. Dan yang terakhir, kalian akan mengkomunikasikan baik lisan maupun tulisan dan biasanya dilakukan dalam bentuk presentasi. Jadi urutannya nomor 2, 3, dan 1, maka jawabannya C. Untuk kisi-kisi nomor 5, Bu Fitri kemarin sudah menjelaskan di PTS, sebelum menjelang PTS, ada 3 variabel. Yang pertama adalah bebas. Bebas itu yang apa? Bebas itu yang dibuat berbeda-beda perlakuannya. Sedangkan kalau variabel kontrol itu adalah yang diberi dalam jumlah sama. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya siapa yang dibuat berbeda? Yang satu ada pupuknya, yang satu tidak. Maka jawabannya jelas pupuk. Itu yang berbeda. Dan yang dibuat sama apa di sini? Di bacaan. Tolong literasinya digunakan. Maka dalam jumlah air yang sama, berarti di sini adalah kontrolnya. Jadi jawabannya adalah cacing. Oke, nomor 7, ini mengenai satuan baku dan tidak baku. Jadi satuan baku itu adalah yang dimanapun kalian menggunakannya hasilnya bakal tetap sama. Tapi satuan tidak baku itu akan berubah-ubah. Apalagi menggunakan contoh, jengkal. Jengkal berarti dari ujung jempol sampai kelingking. Hasta. Hasta berarti yang mana? Dari ujung tangan sampai siku. Dan depa yang mana? Saat kalian merentangkan tangan dari ujung tangan satu saat ke tangan yang lain. Oke. Dan apa bedanya? Coba kita cek. Mana yang mengukur pakai satuan baku? Yang baku adalah sebelah kiri. Karena apa yang sebelah kiri? Menggunakan penggaris. Dimanapun kalian, asalkan alat ukurnya benar dan diakui, maka dia satuan baku. Sedangkan ini menggunakan apa? Ini menggunakan yang namanya jengkal. Kalau jengkal baku apa tidak? Tidak baku. Maka kalau dia baku, maka hasilnya dimanapun akan tetap sama. Oke, ini berarti benar yang A. Oke, yang B juga benar. Yang salah adalah yang C sama yang D karena berbeda. Nah, kita lihat sampingnya. Apakah di gambar 2 yang pakai jengkal itu pengukurannya berbeda untuk setiap orang? Iya, jelas. Oke, yang ini salah karena sama. Karena misalkan tangan adik kalian dengan tangan kalian, hasilnya mesti berbeda. Makanya itu namanya tidak baku. Jadi jawabannya A. Dan yang berikutnya adalah kisi-kisi soal nomor 7 lagi, masih tentang satuan baku dan tidak baku. Ini adalah soal tahun lalu, literasi tahun lalu. Jadi ada teks panjang, intinya membicarakan mengenai satuan baku dan tidak baku. Nah, soalnya di sini adalah benar dan salah dengan cara menceklis.
Kita cek mana yang satuan baku. Ini pakai apa nomor satu anak-anak? Timbangan, raca, berarti dia baku. Dan yang kedua dia namanya adalah apa kalau merentangan tangan tadi? Depa. Jadi baku apa tidak? Tidak baku. Tak di sini disilang. Dan ini yang ketiga menggunakan apa dia? Jengkal. Apakah baku? Dia tidak baku. Oke, kalau jengkal itu tidak baku, maka tak silang. Dan yang terakhir menggunakan penggaris, berarti dia satuan baku. Maka kita cek pernyataan 1. Hasil pengukuran 1 dan 4 adalah sama. Cek. Nomor 1 baku, nomor 4 baku. Apakah hasilnya sama? Jelas sama dan merupakan besaran pokok. Karena dia mengukur massa dan yang keempat mengukur panjang. Jadi jawabannya betul. Dan nomor 2, pengukuran 1, 2, 3 menggunakan satuan baku dan setiap orang melakukan pengukuran akan memperoleh hasil yang sama. Apakah benar gambar nomor 3, nomor 2 itu baku? Salah. Gambar 2 dan 3 tidak masuk dalam baku. Jadi jawabannya salah. Dan nomor 3. Pernyataan nomor 3, hasil pengukuran 2 dan 3 berbeda untuk setiap orang karena merupakan pengukuran satuan tidak baku. Benar apa salah 2 dan 3? Benar, maka centang benar. Dan 2 dan 3 menggunakan satuan tidak baku, pernyataan terakhir ya, menghasilkan yang sama. Salah, maka jawaban terakhir salah. Benar, salah, benar, salah. Yang berikutnya, di sini adalah kisi-kisi nomor 8, mengingatkan tentang apa? Besaran pokok. Besaran pokok itu adalah apa singkatannya anak-anak? Jiwa SMP. Oke. J itu apa? J, jumlah zat. I apa? I, intensitas cahaya. M apa? W apa? W, waktu. A apa? A, arus. S apa? S, suhu. Dan M adalah massa. Dan P adalah panjang. Yang jelas bukan besaran pokok adalah nomor 2. Ini turunan. Ada lagi? Coba kita cek. Nomor 2 salah, berarti yang ada nomor 2-nya mesti salah. Mesti salah. Mesti salah. Ya sudah, jawabannya cuma 1, Bu. Iya, jawabannya cuma bakso. Oke, coba kita lihat contoh sampingnya. Besaran turunan manakah yang benar? Ingat, tadi jiwa SMP. Selain jiwa SMP berarti masuknya turunan. Apakah massa dia besaran turunan? Salah, dia pokok. Volume benar. Suhu? Oh, suhu ini pokok. Masuk jiwa SMP. Tinggi, kata lain tinggi adalah siapa? Kata lain tinggi adalah panjang. Jadi dia masuk ke dalam besaran pokok. Jadi juga salah. Oke, dan luas benar, denyut jantung juga benar. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan jawabannya 2, 5, dan 6, berarti cacing. Oke, yang berikutnya di sini adalah membaca pengukuran massa. Sebenarnya anak-anak tinggal membaca saja, karena di sini ada teksnya. Tapi yang dihitung adalah menjumlahkan. Ini 100, ini 90, ini 7,5. Berarti 100 tambah 90 tambah 7,5. Tinggal kita jumlah dalam bentuk apa satuannya? Gram. Berarti kalau dijumlah 197,5 gram. Oke, satuannya adalah gram. Oke, jadi jawabannya mana anak-anak? Jadi jawaban massa yang terukur adalah pasangannya sama F. Oke, kita lanjutkan skala 4 derajat. Nah, di sini 4 derajat. Masih ingatkan kalian, kalau 4 derajat Celcius itu berapa titik Kelvin? Lihat, kalau Celcius dari Kelvin, dari Celcius ke Kelvin, maka tinggal dijumlah. Berapa? 4 ditambah titik bawah Kelvin berapa? 273. Berarti tinggal kita jumlah berapa? Ini 7, ini 7, ini juga 2. Berarti jawaban terakhirnya adalah 277. Berarti 4 derajat pasangannya sama 277 Kelvin. Dan yang ketiga, massa benda
di lokasi berbeda. Apakah gimana? Kita lihat massa sama berat. Ingat ya, massa itu tidak sama dengan berat. Dan massa ditentukan oleh kandungan. Dan tidak ada kata apa? Tidak mengalami perubahan. Meskipun kedudukannya berubah. Tidak mengalami berarti massanya dimanapun adalah tetap sama. Maka ikuti penjodohan yang garis kuning. Sebaliknya berat. Oke, berat itu sangat bergantung. Ini ada tulisan bergantung. Berarti tergantung apa? Ya berarti dia akan berubah-ubah. Oke, jadi jawabannya nomor 4 adalah D, berubah-ubah. Dan ini ada soal untuk menghitung neraca lagi. Yang paling gede di situ kan 300. Bu Fitri tulis di bawah saja ya. 300. Terus di situ angkanya berapa di sini? 90. Terus yang di bawah berapa di sini? 8. Berarti tinggal kita jumlah saja. Berapa gram kah? 398. Maka jawabannya adalah dadu. Oke, ini sudah pernah dibahas. Intinya adalah mengukur pakai penggaris. Di sini adalah panjangnya adalah 5. 5 apa? Sentimeter. Ini berapa? 2 cm. Ini berapa anak-anak? 3. Tingginya sentimeter. Dah, kita cek. Kalau dari senti, disuruh menjadikan dalam satuan meter. Berarti bagaimana? 5 cm itu berapa meter? Naik berapa tangga? Naik itu bagi apa kali? Kalau naik itu bagi, berarti tinggal bagaimana? Tinggal 5-nya kita bagi berapa naik tangganya? 2 tangga, berarti dibagi 100. Karena bagi, kita buat aja pangkatnya minus. Kalau bagi itu pangkatnya minus, berarti sama aja 10 pangkatnya minus 2 meter. Berarti sama Bu dengan yang ini? Sama. Tinggal 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Bu sama dengan tingginya? Sama. 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, sudah. Kita cek. Benarkah panjangnya? Benar. Benarkah lebarnya? Benar. Benarkah luas permukaannya? Coba kita cek. Oke, luas permukaannya itu yang paling kecil. Paling kecil adalah berarti siapa kali siapa? Lebarnya dikali tingginya. Berapa lebar kali tinggi? Lebarnya tadi 2. Tingginya adalah 3. Maka jawabannya harusnya diawali dengan angka 6. Berarti salah yang ketiga. Terus kita lihat, yang terakhir adalah volume. Volume apa rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kalian hitung. Panjangnya berapa? Panjangnya 5. Kali 10. L-nya 2. Tingginya 3. Berarti jawabannya berapa? 30. Sudah? Nah, karena tadi di sini pangkatnya ada embel-embelnya min 2 diketemukan dengan, mohon maaf ini anak-anak, ini 2 ya. Dengan min 2 lagi, dengan min 2 lagi. Min 2, min 2, min 2. Kalau dijumlah berapa ya? Min 2, min 2, min 2. Jawabannya adalah min 6. Min 6 karena ketemu 01 di sini, berarti hilangi 1 saja. Jadinya 10 pangkatnya min 5. Begitu. Jadi jawabannya 1, 2, sama 3 benar.